Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Manja wa malja'una Muhammad yaumal hawali bihi tahasham. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wan nuru jaa bihi Muhammad wal haqqu bayyana in takallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'la samai sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أدهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, kita sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita besok di akhirat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya bersama-sama dengan beliau-beliau dalam surga yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah
Pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam majelis taklim Nagar Hidayah Kauman. Namun minggu kemarin libur karena ada persoalan, ya suasana kurang kondusif, akhirnya kita tunda untuk pengajian Jumat malam Sabtu itu kepada malam yang berikutnya seperti malam ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan barokah, tambahan ilmu yang bermanfaat dapat kita laksanakan dan hasilnya kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masih suasana Rabiul Awal. Kebetulan malam ini malam ke tanggal 13. Jadi tadi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau Hijriyah itu, Qamariyah itu tanggalannya malam mulai maghrib itu sudah berubah tanggalannya. Jadi kalau tadi malam tanggal 12 sampai maghrib selesai, begitu sudah surup pindah tanggal, ini malam ke-13 Rabiul Awal. Seperti yang 2 minggu kemarin sudah saya sampaikan kaitannya dengan kita menyambut datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun malam ini lebih kepada isinya bulan Rabiul Awal, yaitu kita sebagai umat Muhammad, hamba Allah yang iman beragama Islam di bawah naungan Nabi Muhammad SAW, kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik, sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Kalian semua, kata Allah, adalah umat terbaik. Ini hitab kepada secara keseluruhan umat Islam di bawah naungan Nabi Muhammad SAW, termasuk kita semua. Hitab itu artinya dawuh Allah Subhanahu wa taala. Namun dawuh ini adalah kalam khobar. Allah mengatakan bahwa kalian adalah umat terbaik. Lahir ke dunia agar bermanfaat untuk semua manusia, artinya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khaira umat terbaik daripada umat-umat yang lain. Kita termasuk umat terbaik, ditegaskan oleh Allah sedemikian rupa, digunakan, dilahirkan ke dunia untuk bermanfaat bagi orang lain. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Peran yang diemban oleh umat Muhammad khususnya, termasuk kita semua, punya tugas yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada tindakan yang baik dan menjauhkan daripada tindakan yang jelek. Dan dinamakan umat terbaik sekaligus berfungsi sebagai umat yang iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Muhammad, umat Islam beragama Islam di bawah naungan Nabi Muhammad SAW,
harus kita mentaati aturan Allah dan juga aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian bukan dibatasi, memang kita ini punya tugas sebagai umat Muhammad agar mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian semua termasuk kita ini bisunnati, mengikuti sunnahku kata Nabi, dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum. Berbicara tentang sunnah itu secara syariat, kita harus tahu bahwa sunnah Nabi itu ada 3 macam. Pertama, sunnah Nabi berkaitan dengan sabdanya atau perkataan Nabi yang disebut sunnah qauliyah. Yang kedua berkaitan dengan perilaku Nabi, tindakan secara fisik Nabi Muhammad, itu sunnah Nabi disebut fi'liyah. Sunnah kaitannya dengan perilaku atau tumindak Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, sunnah yang disetujui oleh Nabi walaupun tidak pernah diucapkan dan tidak pernah dilaksanakan, tetapi ada orang lain melakukan, kemudian Nabi itu setuju. Dengan kata lain, sepakat, tidak menyalahkan. Jadi itu sunnah juga, tapi istilahnya sunnah takririyah namanya. Hadirin hadirat yang saya muliakan, sunnah qauliyah contohnya seperti Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, misalnya ini. Ini kaitannya dengan sabdanya, puasalah kalian semua dengan melihat bulan, berhari rayalah kalian semua dengan melihat bulan. Ini sunnah Nabi tapi dengan kata-kata, bahkan mengandung perintah. Tapi juga ada sunnah Nabi yang tidak merupakan perintah tetapi informasi, khobariyah namanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, contoh kita mengikuti perkataan Nabi, namanya kita mengikuti sunnah Nabi dari sisi perkataan Nabi, qauliyah. Yang kedua, sunnah fi'liyah atau tindakan Nabi. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, misalnya. Sholatlah kalian semua seperti yang saya tahu kalian melihat saya sholat. Ini ketika Nabi sholat, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, lalu kita melihat tindakan Nabi, bukan pembicaraan Nabi saja, tapi langsung fi'lun Nabi. Seperti kita sholat berjamaah, itu bagian dari kita mengikuti sunnah Nabi dari sisi tindakan Nabi. Itu yang disebut fi'liyah itu.
Kemudian banyak yang berkaitan dengan tindakan Nabi, bagaimana caranya Nabi itu mengatur rumah tangga, bagaimana caranya Nabi itu memimpin perang misalnya. Itu tindakan. Itu kalau kita mengikuti tindakan Nabi itu disebut mengikuti sunnah Nabi dari sisi tindakan. Kemudian yang ketiga adalah sunnah takririyah. Pada satu hari Sayyidina Bilal itu muadzin terbaik itu. Muadzin yang mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu dalam satu riwayat langkahnya di surga itu suaranya serandanya itu kedengaran. Berarti Sayyidina Bilal itu sudah insya Allah 100% ada di surga, kan gitu cerita. Padahal itu budak itu, orangnya hitam sekali juga, tapi karena imannya sudah kuat, ketika dia disiksa dengan orang kafir, jawabnya itu ahad 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 itu. Artinya satu Allah gitu. Itu Sayyidina Bilal itu. Jadi imannya sangat kuat sekali. Suaranya bagus, adanya itu membuat orang itu terkesima karena suaranya mungkin beda dengan suaranya orang adan yang kita tahu sekarang. Dalam riwayat begitu. Pada suatu hari beliau itu melaksanakan wudhu. Setelah wudhu itu beliau karena masih belum melaksanakan sholat wajib, dia sholat sunnah. Setelah wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Lalu dengan Nabi ditanya, Bilal, kamu itu sholat apa ini? Saya sholat sunnah ba'dal wudhu, katanya. Saya sholat sunnah setelah melaksanakan wudhu, bersyukur kepada Allah sampai detik ini saya bisa melaksanakan wudhu. Rasa syukur saya kepada Allah bisa melaksanakan wudhu itu saya laksanakan dengan ibadah sholat sunnah ba'dal wudhu. Padahal sholat sunnah ba'dal wudhu itu belum pernah dibicarakan atau disampaikan oleh Nabi secara qauliyah, bahkan juga belum Nabi mencontohkan secara fi'liyah. Tetapi Nabi setuju dengan tindakan Sayyidina Bilal tadi itu, melaksanakan wudhu setelah melaksanakan sholat sunnah, setelah melaksanakan wudhu 2 rakaat. Ini contoh sunnah takririyah. Jadi ada tindakan yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi dan belum pernah dibicarakan oleh Nabi. Kalau kita melaksanakan asal disetujui oleh Nabi, tidak dilarang gitu ya, itu berarti sunnah itu, sunnah takririyah itu. Contohnya ini tadi. Ada lagi pada satu hari ada seorang nenek duduk di depan rumahnya, ceritanya riwayatkan begitu. Lalu Nabi lewat dengan sahabat di situ, melihat seorang nenek itu baca tasbih, subhanallah, subhanallah. Tetapi di depannya ada tumpukan biji kurma. Begitu baca tasbih subhanallah, satu dikasih tanda dengan 1 biji kurma. Sampai sejumlah biji kurma yang ada itu beliau itu baca tasbih. Andai kata biji kurmanya 100, berarti tasbihnya 100 gitu. Ini belum ada sabda Nabi berkaitan dengan orang berzikir pakai tasbih itu seperti yang kita ikuti sekarang atau kita praktekkan. Ada di musola ada tasbih
yang sudah direnteng itu kiasnya kepada nenek tadi yang melaksanakan tasbih dengan menghitung biji kurma tadi. Namanya itu sunnah takririyah itu. Bukan seperti orang yang sekarang tidak membahas itu, apa-apa yang tidak diperintah Nabi dan tidak dilakukan Nabi, bid'ah misalnya. Itu karena dia memang, maaf ya, saya bukan dia tidak ngaji banyak ilmu, akhirnya taunya cuma itu saja. Jadi sunnah itu ada 3, ada sunnah yang berkaitan dengan pembicaraan Nabi, ada sunnah yang berkaitan dengan tindakan Nabi, ada sunnah yang berkaitan dengan perilaku orang lain tetapi Nabi setuju. Itu yang disebut sunnah takririyah. Kalau membahas tentang sunnah-sunnah yang tidak seperti tadi contohnya, seperti ini mic ini sunnah takririyah ini. Sama Nabi tidak ada mic kayak ini, tidak ada. Tapi sekarang mubalik imam pakai mic, supaya maksudnya jamaah tidak bingung kalau makmum. Bagaimana hukumnya? Ya sunnah ini, sunnah takririyah. Inilah kalau ngaji kita tahu nanti statusnya. Itu juga belum diperintahkan oleh Nabi ketika masih suwargi Nabi untuk sholat pakai mic, kan tidak. Bahkan Nabi sendiri tidak memakai mic kan gitu. Tapi sekarang umat Islam pakai mic, pakai horn barang. Jadi kita, pola pikir kita beragama supaya banyak pemahaman yang bagus. Sesuatu yang tidak dibicarakan oleh Nabi dan tidak dilakukan Nabi, tapi Nabi sendiri setuju, tidak melarang, dengan kata lain tidak dilarang oleh Nabi berarti setuju. Itu namanya sunnah takririyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagai khairu ummah, umat terbaik di bawah naungan Nabi Muhammad, senantiasa mengikuti aturan Allah dan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibu hari sudah disampaikan tentang uswah hasanah itu, ya. Supaya kita ke depan di dalam melangkah itu juga tidak asal-asalan. Kalau kita melakukan sesuatu yang ada nilai positifnya, kita tahu ini statusnya bagaimana, secara syariat bagaimana. Tapi kalau kita tidak mengikuti pemahaman yang benar, nanti kita bertindak, maksudnya mungkin niatnya baik tetapi tindakan kita nyatanya keliru. Oleh sebab itu senantiasa kita mengikuti pemahaman yang positif, yang sesuai dengan ajaran seperti yang sering kita dengar, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kan gitu. Kemudian setelah Nabi Muhammad itu wafat, tentang qaulul haq, pembicaraan yang benar, ketika masih Nabi Muhammad suwargi itu tunggal itu. Pembicaraan qaulul haq itu pembicaraan yang benar hanya Nabi Muhammad. Begitu sudah Nabi Muhammad wafat, pembicaraan yang benar itu beralih kepada Khulafaur Rasyidin. Kebetulan Khulafaur Rasyidin itu seperti yang kita ketahui, yang maktub 4 ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Namun beliau itu
mengemban amanah sebagai penerus risalah yang diemban oleh Nabi, karena Nabi sudah wafat, ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman wafat, Sayyidina Ali. Setelah beliau itu sudah wafat, diganti para tabi'in namanya, pengikut beliau itu sampai beberapa fase itu, tabi'in, baru sampai ke ujung itu para ulama. Tapi kalau dalam tenggang waktunya itu dari wafatnya Nabi kepada para ulama itu, setelah tabi'in itu kurang lebih 2 abad itu. 2 abad itu berarti 200 tahun dari hijrah Nabi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kembali kepada status kita sebagai khairu ummah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran tadi. Bagaimana tindakan kita itu diusahakan ke depan itu lebih banyak bermanfaat, kecuali untuk diri kita masing-masing sendiri-sendiri, tetapi tindakan yang keluar bermanfaat untuk orang lain. Karena status kita memang dilahirkan oleh Allah ke dunia itu supaya berguna untuk orang lain. Kebetulan ayat ini ditafsiri oleh hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu dapat bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia itu mempunyai tindakan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa saja itu? Terutama ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan kita tularkan kepada halayak ramai, khususnya keluarga kita, handai tolan kita, supaya ilmu yang diamanatkan oleh Allah itu lebih bermanfaat, sehingga kita bersedekah kepada saudara, keluarga, dan handai tolan itu dengan ilmu pengetahuan yang Allah amanatkan kepada kita. Apabila ilmu itu bermanfaat, manfaat yang diterima oleh saudara kita yang lain itu disebut sedekah jariyah. Karena ilmunya itu berjalan terus, itu namanya menjadi sedekah jariyah. Itu hasil daripada aplikasi atau amaliyah daripada hamba Allah yang statusnya khairu ummah. Karena secara transparan oleh Allah dikatakan sebagai hamba yang mempunyai fungsi untuk mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Otomatis kandungannya adalah beramal soleh dan menjauhkan maksiat. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf disalurkan kepada orang lain melalui ilmu pengetahuan, sehingga dia dapat bertindak positif, mendapat ridha dari Allah. Itu luar biasa itu. Yang dikatakan tadi sedekah jariyah tadi. Kalau bicara tentang sedekah itu memang terbagi sekian beberapa poin ya. Maka lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Itu Nabi yang bersabda. Barang siapa yang punya ilmu, hendaklah bersedekah dengan ilmunya.
Wa man kana lahu quwwatun, ilmu tidak punya tapi punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi. Kalau memang tidak punya ilmu, hanya punya kekuatan atau tenaga, pikiran. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang punya harta, ilmu tidak punya, kekuatan tidak punya, tapi dia punya pondok, maka hendaklah bersedekah dengan harta yang dimiliki. Jadi pilihannya banyak untuk umat Muhammad yang dilabeli khairu ummah itu. Kalau untuk bertindak positif dalam kehidupannya, kalau tidak kesemuanya, ambil dari salah satu tiga tadi, ilmu atau kekuatan tenaga, atau kalau tidak harta. Yang mayoritas mungkin yang kedua tadi, ilmu tidak punya, harta tidak punya, punyanya tenaga. Ya monggo, tenaga itu digunakan untuk bermanfaat, berperilaku yang baik kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain, tapi dari tenaga kita yang ada. Ini hadis Nabi mengandung perintah itu. Barang siapa yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Barang siapa yang punya kekuatan, bersedekahlah dengan kekuatannya. Barang siapa yang punya harta, bersedekahlah dengan harta yang dimiliki. Kalau ditambah, kebetulan harta tidak punya, ilmu tidak punya, kekuatan tidak punya, apa? Ya sebaliknya, barang siapa yang tidak punya apa-apa, bersedekahlah dengan yang tidak punya apa-apa, kan begitu. Karena tidak punya apa-apa, ya ilmu tidak punya, tenaga tidak punya, harta tidak punya. Ya kalau lebih konkretnya itu, jangan ngerusui lah. Itu yang lebih jelas. Awak TV sudah tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, tidak punya harta, ya lebih-lebih ada kegiatan ritual, kegiatan yang mengandung pahala ganjaran, ya kita nyengkuyung dengan senyuman, kan begitu. Ya bisanya cuma senyum. Ya itu bersedekah dengan senyuman itu luar biasa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, gambaran sekilas seperti itu. Ini status kita sebagai umat Muhammad yang dengan Allah dikatakan sebagai umat terbaik. Nabinya saja Nabi terbaik itu, karena akhlak Nabi itu dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah hambaku yang mempunyai akhlak agung, kan itu. Kalau Nabi kita terbaik, lalu kita mengambil contoh kepada Nabi yang terbaik, tentu tindakan kita mengarah kepada tindakan yang terbaik pula, sehingga tidak lepas dengan status tadi sebagai khairu ummah. Untuk bulan Rabiul Awal seperti sekarang, di berbagai tempat sudah kita ikuti kaum muslimin, muslimat, saudara-saudara kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW
dalam rangka mewujudkan rasa mahabbahnya kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan cuma sekedar ucapan mahabbah, tapi betul-betul mengikuti sunnahnya tadi, tindakan konkret gitu ya. Kalau cuma dengan ucapan saja, tapi sunnah atau uswah hasanah yang ada pada diri Nabi tidak mau dicontoh berikutnya, itu namanya kegiatan yang dilaksanakan atau tindakan yang dilaksanakan temporer yang berkaitan dengan ritual keagamaan yang seperti kita ketahui bahwa diri kita itu yang wajib tidak boleh tidak, kan gitu ya, kecuali memang sudah tidak bisa apa-apa, odur bahasa itu lain ceritanya. Ya sudah yang kita lakukan 24 jam itu kan harus melaksanakan ibadah secara pakem, tidak berubah, 5 kali waktu sholat. Dalam 5 kali sholat itu artinya tulang punggung daripada status kita sebagai khaira ummah. Itu sebetulnya dikatakan khaira ummah karena hamba Allah umat Muhammad beragama Islam, iman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah itu tidak meninggalkan laporannya kepada Allah 5 kali. Itu intinya di situ. Sehingga kalau mau diropel, hamba Allah yang akan bisa mencontoh suri teladan yang ada pada Nabi Muhammad itu kan sudah sering disampaikan, orang yang mengharap ridha Allah, liman kana yarjullah. Yang kedua, orang yang mengharap selamat besok di akhirat. Yang ketiga, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wa dzakarallaha katsira. Insyaallah kalau kita teliti ke dalam 5 waktu perjalanan kita hidup 24 jam itu diusahakan dari satu waktu pertama ke kedua itu nyambung, itu selalu ingat kepada Allah. Dari waktu kedua ketiga nyambung, selalu ingat kepada Allah, sampai waktu ketiga, waktu keempat, waktu kelima. Ini hidupnya selalu zikir kepada Allah karena nyambung tadi. Ya maaf ya, kalau dari duhur ke asar kan gitu ya, itu berapa jam kira-kira. Dari asar ke maghrib berapa jam, dari maghrib ke isya berapa jam, dari isya ke subuh. Itu diusahakan supaya tidak pedot, tidak putus, maksudnya ada sambungan zikrullah itu, supaya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu dapat berzikir dengan zikir yang banyak. Karena tidak harus dengan lafal yang jelas. Zikir itu ada 2 yang jelas. Ada yang jahar bersuara, ada yang khafi dalam hati itu. Andai kata lebih ditekankan kepada hati, walaupun tidak bersuara dengan ucapan zikrullah, tapi hatinya tetap ingat kepada Allah. Itu yang tahu hanya Allah kan gitu, dengan dirinya sendiri. Ini yang inti zikrullah, ada yang jahar, ada yang khafi namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
sekilas kaitannya dengan isi daripada Rabiul Awal, hari peringatan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah tadi di Masjid Agung ada hulungan katanya. Itu lambang saja itu. Memberi menjadi budaya. Tapi jangan mubadir. Kalau mubadir itu malah haram hukumnya. Nah, kalau tidak mubadir itu malah manfaat untuk orang lain, bagus juga itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Intinya isi daripada Maulid Nabi itu adalah status kita sebagai umat terbaik di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sekian. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.